Abu Kumala, itulah gelar untuk seorang ulama populer Aceh yang bernama lengkap Tunku Haji Syihabuddin Syah. Masyarakat Aceh mengenalnya sebagai orator ulung karena kelihayannya dalam menyampaikan dakwah yang terkesan unik dan syarat dengan ilmu pengetahuan. Salah satu keunikan dari ceramah Abu Kumala ialah apa saja yang disaksikan atau yang sedang terjadi mampu beliau jadikan bahan perbandingan dalam ceramahnya, terutama yang menyangkut masalah ketauhidan. Abu sangat membidangi bidang tauhid, sehingga Abu Sulaiman Luksukun menghadiahkan sebatang tongkat untuk Abu sebagai penghargaan atas keistimewaannya. Selain berpidato dan berceramah, Abu juga mengisi hari-harinya dengan semubit ataupun mengajar dan menulis. Salah satu karya beliau yang terkenal ialah Risalah Ma'rifah, sebuah karya di bidang tauhid yang sangat penting dimiliki oleh semua golongan. Tunku Syihabuddin Syah atau yang lebih terkenal dengan panggilan Abu Kumala berasal dari Senudun, Aceh Utara, tepatnya di desa Tanjung Pinang. Beliau lahir dari pasangan Tunku Syah Kuban dan Nyakla sekitar tahun 1928. Selain Abu Kumala, terdapat banyak ulama yang berasal dari Senudun, seperti Abu Sriget, Langsa, yaitu Tunku Muhammad, yang merupakan pendiri Dayah Darul Ma'arif, Tunku Muhammad Amin, pendiri Dayah Malikus Saleh Panten Labu, yaitu mulai tahun 1965 sampai 1975, Abu Panten, ataupun yang lebih dikenal dengan Tunku Ibrahim Bardan, pimpinan Dayah Malikus Saleh di Panten Labu, yaitu 1975 sampai 2013, dan Abu Alwabili, yaitu Tunku Karimuddin, pimpinan Dayah Babus Salam Pantebrih. Semenjak umur 9 tahun, Abu telah belajar di Dayah Gemala, Kabupaten Pidia, dan beberapa dayah lainnya yang terkenal di Aceh, termasuk Dayah Abu Krungkali. Baru kemudian beliau melanjutkan pendidikannya ke Dayah Labuhan Haji, Aceh Selatan, yang saat itu dipimpin oleh Abuya Tunku Haji Muhammad Wali Al-Khalidi, yang merupakan ulama besar Aceh dan sekaligus guru para ulama Aceh. Namun karena lama belajar di Dayah Gemala, maka Tunku Syihabuddin Syah dikenal dengan panggilan Tunku Gemala atau Abu Kumala. Abu Kumala dapat dikatakan salah seorang murid kesayangan Abuya Mudawali, sebagaimana diceritakan oleh Tunku Haji Muhammad Ridwan yang merupakan salah seorang anak Abu Kumala, bahwa karena kedekatannya, Abu sering berdialog dengan Abuya, tidak hanya untuk masalah ilmiah, bahkan masalah-masalah yang terkesan agak lucu. Suatu hari, Abuya bertanya kepada Abu Kumala, "Siapa yang lebih alim antara saya dengan Abu Krungkali?" "Abuya lebih alim, tapi Abu Krungkali lebih soleh," jawab Abu Kumala. "Kenapa demikian?" tanya Abuya lagi. Dengan nada lembut, Abu Kumala berkata, "Karena Abuya suka bersilat, kalau Abu Krungkali tidak." Lalu Abuya menyahut, "Nyan ke edilhu atagai." Kata-kata ini sukar diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Tapi lebih kurang Abuya bermaksud bahwa beliau berlatih dan bermain pedang hanya sekedar untuk penghangat suasana. Dan percakapan antara Abuya dan Abu Kumala seperti itu bukanlah bertujuan untuk membanding-bandingkan ilmu atau kealiman Abuya dengan Abu Krungkali, tetapi hanya sekedar candaan yang dapat menghilangkan kakunya suasana. Mungkin panggilan Abu Kumala agak sedikit tidak lazim, karena biasanya seorang ulama dipanggil berdasarkan nama kampung asal atau tempat di mana beliau menetap, bukan berdasarkan tempat beliau mengaji. Tapi itulah nama yang dikenal oleh masyarakat. Tunku Syihabuddin Syah menikah pada tahun 1957 dengan salah seorang cucu gurunya di Gemala. Dari perkawinan tersebut, beliau dianugerahi 9 orang anak. Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk hijrah ke Madinah ketika masyarakat Mekah memperlakukan Rasulullah dengan cara kasar. Kejadian hampir serupa dialami oleh Abu Kumala yang harus hijrah ke Medan saat sebahagian orang Aceh tak dapat menerima sikap beliau yang tidak menyetujui gerakan perlawanan terhadap pemerintah. Seorang pemuka masyarakat
Haji Manyak Merudu mewakafkan sebidang tanah yang di atasnya ada bangunan sederhana terletak di Pasar 2 Jalan Seiwampu, Kampung Babura, Medan Baru. Di tempat ini ditampung 30 orang pelajar Aceh yang menuntut ilmu di berbagai perguruan tinggi di Medan. Di tempat itu juga, Tunku Syahabuddin mengajarkan ilmu agama, baik bagi penghuni asrama maupun bagi masyarakat di sekitar di tempat itu. Pertikaian antara dua etnis di Medan pada tahun 1956 menyebabkan asrama pelajar di Pasar 2 Jalan Seiwampu, Kampung Babura, Medan Baru diserbu oleh sekitar 36 orang tidak dikenal. Asrama tersebut diporak-porandakan, kemudian dibakar. Tunku Syahabuddin Syah yang mengajar di tempat itu dipukul dengan balok kayu di kepalanya hingga tidak berdaya. Namun, beliau dapat diselamatkan di rumah sakit. Hancurnya asrama yang saat itu dihuni oleh 30 orang pelajar dan mahasiswa yang juga tempat pengajian bagi masyarakat yang ada di sekitar tempat itu menjadi masalah bagi pemuka-pemuka masyarakat Aceh di Medan. Mereka mencari jalan untuk menampung pelajar dan mahasiswa. Masalah asrama pelajar ataupun mahasiswa Aceh sekaligus tempat pengajian berhasil diatasi pada tahun 1956 itu juga. Hal itu berkat jasa baik Tuanku Hashim yang mewakafkan sebidang tanah ukuran 9,5 kali 17 meter atas nama Yayasan Sosial Medan. Di atas tanah itu ada bangunan tua yang dapat digunakan. Tanah itu terletak di Pasar Melintang, yang sekarang Jalan Darussalam 24 Medan. Nama jalan itu mengingatkan kita akan Dayah Darussalam tempat Abu memperdalam ilmu agama. Nama jalan itu memang diusulkan oleh Tunku Syahabuddin Syah kepada Wali Kota Medan untuk mengenang Dayah Darussalam di Aceh. Nama itu diterima baik oleh Haji Muda Siregar yang saat itu menjabat sebagai Wali Kota Medan. Karena digunakan untuk kegiatan pendidikan agama, maka pada tahun 1960 tempat itu diberi nama Asrama Madrasah Pesantren Miftahus Salam. Kemudian dibuka SRI ataupun Sekolah Rendah Islam, SMI Sekolah Menengah Islam, dan SMIA yaitu Sekolah Menengah Islam Atas yang langsung dipimpin oleh Tunku Syahabuddin Syah dan Tunku Abdussalam Abdullah. Nama tingkat pendidikan itu kemudian berubah menjadi Diniyah, Sanawiyah, dan Aliyah. Untuk memperkokoh perhatian masyarakat terhadap Miftahus Salam, Tunku Syahabuddin Syah mengajar majelis taklim orang tua murid yang diberi nama Safinatus Salamah ataupun kapal penyelaman. Pengajian itu berkembang dengan pesat di kota Medan. Tunku Syahabuddin Syah juga mengajar di 11 majelis taklim di kota Medan. Beliau menempuh perjalanan ke tempat-tempat pengajian tersebut dengan menggunakan kendaraan mobil VW Kombi yang disetir oleh beliau sendiri. Nama komplek asrama madrasah pesantren itu diganti oleh Tunku Syahabuddin Syah pada tahun 1977 menjadi Pendidikan Islam Miftahus Salam. Lancarnya pembangunan komplek Miftahus Salam itu berkat dukungan masyarakat dalam berbagai bentuk. Karena kegigihan beliau dan dukungan masyarakat, akhirnya beliau mampu membuka SLTP dan SMU Darussalam. Tenaga pengajarnya adalah para sarjana dari berbagai disiplin ilmu yang menjadi penghuni asrama. Komplek Miftahus Salam pada tahun 2004 menampung sekitar 1.500 siswa dan siswi yang belajar pagi dan sore. Indah dan damainya komplek tersebut begitu terasa ketika kita menyaksikan siswa dan siswi SLTP dan SMU berpakaian Islami lengkap dengan jilbabnya. Terlebih lagi saat kita menyaksikan keceriaan mereka saat menuju ke Masjid Takarrub untuk salat asar berjamaah. Berdakwah memang keistimewaan yang luar biasa yang Allah anugerahkan kepada Abu. Banyak masyarakat dari suku Batak yang menerima Islam berkat dakwah Abu. Bukan itu saja, mereka bahkan memanggil Abu dengan sebutan Tunku Syahabuddin Syah Sembiring yang menunjukkan keinginan mereka untuk menjadikan Abu saudara semarga mereka. Ini berarti Abu punya kedudukan teramat istimewa di hati mereka.
Berbicara tentang ibadah, Abu Kumala nampak sangat tekun menjalankannya. Terutama di bulan Ramadan, beliau menghabiskan waktunya di ruangan sederhana untuk berkhalwah, yaitu beribadah dengan cara menyendiri dan tidak berkomunikasi dengan orang lain. Metode ibadah seperti ini dapat merubah perilaku tidak baik seseorang yang suka menghabiskan waktu untuk membicarakan orang lain dan tidak suka mengingat Allah. Ibu dan bapak-bapak, kuliah agama diberikan di masjid itu, terutama di bulan Ramadan selesai salat tarawih. Kemudian kuliah subuh baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Pada acara pelepasan juga ikut berbicara Profesor Dr. Haji Aslim Sihotang yang menguraikan tingginya ilmu yang dimiliki oleh almarhum Tunku Haji Syahabuddin Syah atau Abu Kumala. Ia menganjurkan kepada murid-muridnya supaya kitab yang ditulis oleh almarhum pada tahun 1983 yang berjudul Risalah Ma'rifah agar dicetak. Sejarah berdirinya Pondok Pesantren Abu Kumala Al-Aziziyah. Pondok Pesantren Abu Kumala Al-Aziziyah sudah diisyaratkan oleh Abu Kumala kepada putra beliau, yaitu Tunku Haji Muhammad Ridwan atau Abi Ridwan, semasa beliau masih hidup. Sehingga Abi Ridwan berkeinginan kuat untuk mewujudkan keinginan daripada ayah beliau. Tunku Haji Muhammad Ridwan atau Abi Ridwan, beliau adalah salah satu putra Abu Kumala yang paling sering mendampingi Abu Kumala. Sejarah ringkas mengenai pesantren ini namanya Pesantren Abu Kumala. Ya. Abu Kumala ini merupakan gelaran daripada orang tua kami, yaitu Tunku Haji Syahabuddin Syah nama beliau. Ya, karena di Aceh itu kalau kita panggil nama itu etika dari pesantren kurang bagus, jadi dikasih nama lakapnya daerahnya. Abi Ridwan memulai pendidikannya di sekolah dasar diniyah yang didirikan oleh ayah beliau, yaitu di sekolah Miftahus Salam. Kemudian melanjutkan ke jenjang sanawiyah hingga selesai. Pada tahun 1989, Abi Ridwan melanjutkan pendidikannya di Pulau Jawa, yaitu tepatnya di Pondok Modern Darussalam Gontor, hingga beliau menyelesaikan pendidikannya pada tahun 1993. Pada tahun 1993, Abi Ridwan pulang ke Medan, dan pada tahun itu juga Abi Ridwan kembali melanjutkan pendidikannya di Dayah Mudi Mesra Samalanga, Birin, Aceh. Di daerah tersebut, Abi Ridwan mendalami ilmunya selama 10 tahun, dari tahun 1993 sampai tahun 2003. Kemudian, atas permintaan umi beliau diminta untuk pulang ke Medan karena Abu dalam keadaan sakit parah.
Abi Ridwan dan saudara lainnya bergantian merawat Abu hingga Abu wafat pada tahun 2004. Dan pada tahun 2006, Abi Ridwan melanjutkan pendidikannya ke Darul Mustafa di Tarim, Yaman, sampai dengan selesai pada tahun 2010. Perjuangan Abi Ridwan agar bisa menuntut ilmu di Darul Mustafa yang diasuh oleh Habib Umar bin Hafiz tidaklah mudah. Beliau sempat lama di Jakarta demi untuk mendapatkan informasi bagaimana bisa menuntut ilmu di Tarim, Yaman. Dengan penuh perjuangan dan alhamdulillah, beliau mendapat jalur untuk berangkat ke Darul Mustafa. Tidak hanya sampai di situ, setelah itu beliau Allah coba lagi dengan masalah biaya. Dengan perjuangan dan doa serta niat yang kuat ditambah lagi dukungan keluarga, akhirnya seluruh keluarga berhasil mengumpulkan biaya untuk membantu keberangkatan Abi Ridwan ke Darul Mustafa Tarim, Yaman. Beliau menyelesaikan pendidikannya di Darul Mustafa pada tahun 2010 dan kembali ke kota Medan. Di Medan, Abi Ridwan memulai membuka majelis yang mana pada saat itu jamaahnya berkisar hanya 5 sampai dengan 10 orang saja, yang kita kenal sekarang dengan nama Majelis Ta'lim Huna. Dan majelis ini terbuka untuk umum dan masih aktif hingga saat ini. Majelis ini diadakan rutin setiap Senin malam Selasa dan Jumat malam Sabtu yang diisi langsung oleh beliau. Dari jamaah-jamaah tersebutlah keluar ide untuk membantu Abi Ridwan untuk meneruskan perjuangan Abu dan cita-cita Abu dulu, yaitu membangun pondok pesantren. Yang akhirnya pesantren tersebut diberi nama Pondok Pesantren Abu Kumala Al-Aziziyah yang berada di tengah-tengah kita saat ini. Dan mari kita bantu perjuangan beliau dan kita doakan semoga pesantren ini istiqomah dan selalu berpegang teguh dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang meneruskan perjuangan yang dicita-citakan oleh Abu Kumala. Karena ini adalah cita-cita Abu Kumala. Mungkin inilah sejarah singkat yang dapat kami rangkum tentang Abu Kumala dan Pondok Pesantren Abu Kumala Al-Aziziyah. Dan kami mohon maaf apabila ada kata-kata, nama, tokoh yang salah dalam penyebutan kami ini.